Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan treat horror dengan judul Pendakian Spiritual untuk Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Ed Prayogo. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan di follow dulu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tahun 2014 merupakan tahun tersulit di dalam hidupnya Okin. Di tahun itu namanya masuk ke dalam jajaran nama-nama yang hendak di PHK dari tempat kerjanya. Okin kaget mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian, pengumuman PHK itu diumumkan dan benar, namanya masuk di antara nama-nama itu. Okin kaget bukan main, karena kebutuhannya masih banyak. Ditambah dia juga memiliki tanggungan angsuran motor. Istrinya juga belum melahirkan anak pertama mereka. Otomatis anaknya juga masih butuh susu dan pampers. Karena ASI istrinya tidak maksimal, sehingga harus disupport dengan susu formula. Okin benar-benar pusing sekali. Apalagi dia juga merupakan tulang punggung keluarga. Adiknya yang masih duduk di bangku SMA merupakan tanggung jawabnya. Tapi apalah daya, semua ini juga di luar kendali dia. Semenjak hari dimana dia di PHK, uang pesangonnya juga belum turun-turun. Sedangkan kebutuhan hidup makin lama semakin banyak, dan dia tidak memiliki sepeser pun uang. Okin mencoba memutar otak. Pokoknya bagaimanapun caranya, dia harus dapat uang. Semua kebutuhan keluarga dan istrinya harus terpenuhi. Tapi semesta berkata lain. Mencari pekerjaan baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dia sudah mencoba menaruh lamaran kerja di semua pabrik terdekat dari rumahnya. Nyatanya masih belum ada panggilan sama sekali. Sempat terlintas di pikirannya untuk bunuh diri. Tapi dia teringat akan pesan istrinya. Sesulit apapun kondisi kita, aku janji akan selalu nemenin kamu. Kamu kuatin aku akan selalu kuatin kamu. Perkataan istrinya lah yang membuat Okin kuat. Dia mencoba membuang jauh-jauh pikirannya untuk mengakhiri hidup. Masih banyak tubuh yang bergantung padanya. Anaknya juga begitu sangat membutuhkannya. Masa depannya juga masih banyak. Okin optimis kembali. Suatu saat pasti ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Hingga Allah benar-benar membukakan pintu rezeki Okin, yaitu sebagai tukang parkir. Ada satu teman lamanya yang meminta Okin menggantikan posisinya menjaga parkiran sebuah pasar. Karena temannya ini harus pulang kampung. Soalnya istrinya mau melahirkan. Okin terimalah peluang tersebut. Selama halal dan berkah untuk semuanya, gak masalah. Untuk kali pertamanya Okin bekerja sebagai tukang parkir. Okin jalani profesinya itu dengan penuh semangat, dengan harapan agar sang anak bisa membeli susu dan pampers yang sudah mulai menipis. Berangkatlah Okin bekerja. Tiba di tempat kerja, Okin berkenalan dengan beberapa teman baru yang seprofesi. Semua orang sudah tahu posisi Okin yang menggantikan temannya untuk sementara waktu. Nampak pekerjaan hari itu berjalan dengan baik. Tidak ada masalah dan dia enjoy saat bekerja. Sekitar jam 12, Okin memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah warung. Dia makan sambil ngopi bersama teman-teman seprofesinya yang lain. Hingga disitulah Okin berkenalan dengan seorang pria yang merupakan pemilik warung ini. Kita sebut saja namanya Mas Taufik. Kesan pertama Okin bertemu dengan Mas Taufik, dia orangnya baik dan ramah. Mungkin saking seringnya bertemu, membuat Okin dan Mas Taufik terlihat semakin akrab. Karena posisinya Okin juga sudah hampir 1 bulan menjaga parkiran di sana. Dari hasil parkiran itu, keuangan Okin nampak kembali optimal. Setidaknya ada yang buat dimakan dan beli susu pampers anaknya sama kasih uang saku adiknya yang masih sekolah. Suatu hari Mas Taufik ini cerita sendiri ke Okin.
tentang masa lalunya sebelum akhirnya kini dia dikenal sebagai pemilik warung makan terbesar di daerah sana. Kalau dicermati dari cerita Mas Taufik, sebenarnya kehidupan Mas Taufik dan Okin tidak berbeda jauh. Sama-sama bekas PHK di sebuah pabrik, mengalami kesulitan finansial. Bedanya, kalau pas susah istrinya Mas Taufik malah menceraikannya, sedangkan istrinya masih mau berjuang sama dia. Selebihnya 11-12 miriplah kisahnya sama Okin. Hingga Mas Taufik nyeletuk ke warung makannya itu menggunakan pesugihan. Kaget Okin dengar itu. Tapi Mas Taufik mengatakan kalau pesugihan itu gak ada efek yang gimana-gimana ke pembelinya, cuma membuat agar warung rame. Justru efek terbesarnya bisa diterima Mas Taufik kalau Mas Taufik lupa kasih tumbal, dan tumbalnya itu berupa ayam kampung jantan yang masih hidup. Harus diberikan setiap malam Senin Pahing. Soalnya di hari itu Mas Taufik memulai perjanjiannya dengan jin. Mas Taufik mengaku mendapatkan pesugihan di salah satu gunung tertua di Pulau Jawa. Oke, Okin melarang kita untuk menyebutkan biar gak ada lagi orang yang menyalahgunakannya. Mas Taufik bisa memperoleh hal itu melalui perantara temannya yang merupakan seorang dukun sakti. Tumbal yang diberikan juga bervariasi, tergantung sosok jin apa yang nantinya akan terikat dengan kita. Mas Taufik juga sempat memperingatkan Okin agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Sebab kalau dapat tumbal ayam gak masalah, lah kalau dapat tumbal manusia itu bisa jadi perkara besar. Soalnya Mas Taufik juga bilang pernah ada orang yang dapat tumbal manusia, mau lepas sudah gak bisa, karena dia sudah terikat sama kontrak perjanjian. Alhasil orang itu tidak memberikan tumbal dan membunuh dirinya sendiri. Ya, tumbalnya ya dirinya sendiri. Ini semua gara-gara tumbalnya baru dikasih tahu di akhir setelah pelakon pesugihan sudah terikat dengan jinnya. Baru setelah itu diberitahu dia dapat jin apa dan tumbalnya apa. Sedari awal sudah diperingati untuk benar-benar memantapkan niat sebelum mengambil keputusan. Mendengar itu jujur Okin merinding. Gak nyangka ternyata cerita-cerita pesugihan kayak gini beneran terjadi dan nyata. Selama ini dia hanya taunya ada di film doang. Singkat cerita, sampai di rumah Okin kepikiran. Dia kepikirannya itu sama hasilnya yang langsung jadi jeder. Di lain sisi seperti ada dorongan yang mendorong dia untuk ikut ke dalam pesugihan tersebut. Semakin Okin berusaha mengabaikan keinginan konyol dirinya, malah membuat Okin stres dan kerap kali pusing. Hingga setelah mengalami perdebatan panjang, entah apa yang mendorong Okin waktu itu. Bisa-bisanya dia menanyakan kepada Mas Taufik persyaratannya apa saja. Giliran Mas Taufik sekarang yang kaget dengan Okin tanya seperti itu. Kok bisa-bisanya Okin nekat melakukan hal itu? Tapi setelah mendengarkan curhatan Okin, Mas Taufik bersedia memberitahu. Awalnya Mas Taufik menolak. Berhubung Okin tiba-tiba nangis sambil memohon, membuat Mas Taufik luluh dan gak tega. Diberitahukanlah semuanya kepada Okin, dan bahkan Okin dikenalkan sama si dukun yang waktu itu menolong Mas Taufik. Setelah mereka berbicara panjang kali lebar dan Okin sudah mulai paham, mereka membuat janji bertemu 2 hari kemudian. Untuk melakukan prosesi pesugihan tersebut, Okin seakan mantap sekali niatnya melakukan pesugihan itu tanpa dia hiraukan akibat dari hal tersebut. Dia sama sekali tidak cerita apa-apa sama istrinya. Benar-benar dia pendam sendiri. Ya, yang tahu hanya dia, Mas Taufik, dan Pak Dukun, juga Tuhan yang maha melihat semuanya. Tak terasa tibalah hari di mana Okin mulai ritual tersebut. Untuk kali pertamanya juga, Okin mendaki gunung.
Memang syarat utamanya dia harus mendaki ke gunung itu, sebab ritualnya diadakan di pos 4. Dia rela izin gak jaga parkir sejak kemarin. Tujuannya untuk mengumpulkan tenaga, biar kuat kalau mau mendaki. Soalnya ini benar-benar pengalaman pertamanya mendaki sebuah gunung. Mana lagi, dia harus membawa beberapa peralatan untuk ritualnya tersebut. Rasanya kakinya waktu itu kayak mau lepas saja. Ternyata naik gunung itu tidak semudah yang dia pikirkan. Alhasil, mereka sering berhenti karena Okin kelelahan dan kalau dipaksa bisa bahaya. Estimasi perjalanan yang harusnya sesuai malah jadi molor berjam-jam. Pokoknya waktu itu mereka baru sampai di pos 4 sekitar hampir jam 10 malam. Soalnya pendakian mereka juga start siang. Di situ Okin dan Pak Dukun ini segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Selesai dengan semua peralatan itu, Okin melihat jalan nampak sunyi dan sepi. Hening sekali malam itu. Padahal bukan malam Jumat, karena hari itu adalah Minggu Legi. Mungkin karena dia sedari tadi hanya nolah-noleh, Pak Dukunya berkata begini, "Namanya juga hutan, makanya sepi. Ayo, sini kita ritual biar gak kemalaman turunnya." Dimulailah ritual tersebut. Okin diminta untuk lepas baju dan nantinya akan dimandikan air kembang di tempat tersebut. Okin mendengar dukun itu menyanyikan sebuah lagu yang Okin sendiri gak paham sama lagu itu. Sambil terus memandikan Okin, dukun itu masih terus asik mengoceh sendiri. Hingga tiba-tiba ada angin berhembus lirih pas di depan wajah Okin. Okin gak tahu itu angin apa. Karena dari tadi Okin disuruh memejamkan mata. Lalu Okin mendengar dukun itu berbisik lirih di telinga Okin, "Buka matamu." Pas Okin pelan-pelan membuka kedua matanya, dia dibuat terkejut bukan main. Saat di hadapannya dia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri memandang ke arahnya. Perempuan ini nampak cantik sekali, berdiri dengan rambut hitamnya yang terurai, memakai baju kebaya berwarna hijau pupus, dan ada semacam mahkota di atas kepalanya. Mahkotanya kalau diamati berbentuk ular. Aroma tubuhnya tercium harum bunga melati yang sangat pekat. Terus Okin melihat ke arah Pak Dukun. Pak Dukun terlihat berdiri di sebelahnya sambil menunduk. Dari situ Okin akhirnya ikut menunduk. Perempuan ini berjalan mendekat ke arah Okin. Dengan lirih perempuan itu bertanya, "Apa keinginanmu menemui aku?" Setelah mendapat aba-aba dari Pak Dukun, Okin menjelaskan maksud kedatangannya. Tak lama kemudian, perempuan itu tertawa. Suara tawanya seakan menggelegar sekali malam itu. Lantas perempuan itu berkata, "Pakai bajumu." Dengan cepat, Okin kenakan lagi kaosnya. Setelah itu perempuan ini memberikan semacam pisau kepada Okin. Bentuk pisaunya sedikit unik dari yang lain. Ada ukiran ular di pegangan pisaunya. Okin menerima pisau itu dan tidak berselang lama, perempuan itu menghilang begitu saja, diiringi angin kencang yang berembus di hadapannya. Selain Okin menerima itu, Pak Dukun menjelaskan, "Artinya kamu bisa membuka usaha semacam rumah makan. Gunakan pisau itu untuk mengiris semua bahan masakan yang nantinya kamu siapkan. Biasanya orang yang dapat pesugihan ini tumbalnya kalau nggak ayam ya sajen. Tapi kita lihat saja 2 hari ke depan. Nanti kamu akan dapat jawaban lewat mimpi." Mereka di situ segera berberes karena angin malam itu terasa dingin sekali. Dalam hati Okin lega. Ternyata dia dapat tumbal yang gampang. Mulai besok dia niatnya mau jualan nasi sambelan. Untung dia ada sedikit tabungan dari hasil parkir untuk modal. Pulanglah dia, dan dia sampai rumah subuh. Itu pun dia nggak tidur, tapi langsung belanja dan menyiapkan semua keperluan dia untuk jualan. Istrinya bingung melihat sikapnya. Okin masih nggak cerita apa-apa. Dia hanya bilang, kalau mulai nanti malam dia akan berjualan sambelan di depan rumah. Istrinya senang dan gak keberatan.
malah berniat ingin membantu Okin. Waktu istrinya mau memegang pisau itu, Okin malah marah-marah. Karena pisau itu nggak boleh dipegang siapa-siapa selain dia. Ya udah, daripada rencananya berantakan, dia suruh aja istrinya untuk tidur lagi. Dia pun menyiapkan semuanya sendiri. Setelah semuanya siap, Okin baru tidur jam 11 siang. Beberapa jam sebelum dia buka dasaran untuk jualannya. Saat tidur ini, Okin mimpi seolah dia sedang menggendong anaknya yang sedang tertidur pulas. Bagi Okin itu bukanlah sesuatu yang hal aneh. Bermimpi anak sendiri itu sesuatu yang wajar. Tapi pada kenyataannya, itu merupakan petunjuk dari tumbal yang harus diberikan. Bahwasanya, sebenarnya Okin mendapatkan petunjuk yang mengharuskannya menyerahkan tumbal anak bayi. Dan bisa jadi tumbal pertamanya adalah anaknya sendiri, yang bahkan usianya baru genap 5 bulan. Kita kembali ke posisi Okin. Nyenyak tidurnya itu, Okin pun bangun dan bersiap. Badannya nampak fresh sekali. Dia begitu semangat membuka dasaran jualannya. Belum lama dia buka dasaran jualannya, ternyata sudah ada beberapa pembeli yang berdatangan. Dengan cekatan dia melayani pembeli-pembelinya itu. Saking larisnya, jam 7 malam jualannya sudah habis selaris manis. Ada yang makan di tempat dan ada yang juga dibungkus bawa pulang. Semuanya mengaku masakan Okin enak. Jadi gak melulu pesugihan kayak gini kalau dibawa pulang rasanya gak enak. Nyatanya jualan Okin dibawa pulang rasanya tetap aja enak dan gak berubah. Balik ke cerita. Sudah 3 hari lamanya Okin berjualan seperti ini. Penghasilannya benar-benar menggiurkan. Bahkan membuatnya ingin membuat stand yang lebih besar di pinggir jalan raya, biar makin banyak yang tahu jualannya. Setelah berdiskusi dengan istrinya, akhirnya dia putuskan menyewa sebuah rumah pinggir jalan, yang nanti disitulah dia akan berjualan. Okin benar-benar gak nyangka kalau jualannya akan selaris ini, membuat namanya dikenal banyak orang-orang. Tak rasa sudah hampir 1 bulan Okin berjualan. Tapi dia tak kunjung bermimpi kira-kira tumbal apa yang harus dia berikan. Malah yang ada dia sering bermimpi sedang menggendong anaknya dalam keadaan tertidur pulas. Secara bersamaan, anaknya tiba-tiba sakit dan demamnya tinggi banget. Dibawa periksa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau anaknya gak sakit apa-apa. Jadi periksa hanya dikasih vitamin dan suplemen makan sama diminta untuk istirahat yang cukup. Sedangkan kondisi anaknya semakin memprihatinkan. Tubuhnya kurus sekali. Gak mau minum susu, gak mau gerak, dan maunya cuma digendong aja sampai ketiduran. Maunya cuma digendong sama Okin. Minum susu pun harus dipaksa. Kalau gak gitu anaknya tidak mendapat asupan apapun dong. Terus di situ Okin mulai memiliki perasaan yang kurang baik. Dia akan sadar sesuatu, tapi dia berusaha mengabaikan. Dengan berharap semoga itu hanya perasaannya saja yang salah. Hingga puncaknya sang anak kejang-kejang, dan Okin terpaksa menutup warungnya agak awal. Karena dia harus melarikan sang anak ke rumah sakit. Tapi Allah punya rencana lain. Allah ambil anak Okin setelah gak lama dia mendapat perawatan dari dokter di rumah sakit. Kondisinya kurus kering, seperti orang terkena busung lapar. Okin dan sang istri tidak bisa membendung kesedihan mereka, membuat sang istri pingsan berkali-kali. Dari situ Okin berpikir, jangan-jangan anaknya meninggal karena jadi tumbalnya sendiri. Soalnya, sang anak meninggal tepat di Minggu Legi. Okin masih berpositif thinking. Hingga 3 minggu setelah kepergian anaknya, Okin mencoba berjualan kembali. Bagaimanapun dia butuh pemasukan untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi, Okin bermimpi sedang menggendong seorang bayi. Tapi kali ini bayi tetangga depan rumahnya pas.
Merasa ada yang gak beres, Okin datang ke rumah Pak Dukun sebelumnya. Okin ceritakan semuanya. Hingga dia diberitahu kalau dari mimpi itu, dia diharuskan menyerahkan tumbal anak balita yang usianya belum genap 1 tahun. Mendengar itu Okin kaget dan gak terima. Artinya benar kalau anaknya meninggal karena jadi tumbalnya sendiri. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Wallahu a'lam. Gak lama kemudian, anak tetangganya meninggal tepat di Minggu Legi. Kaget bukan main Okin di situ. Dia stres dan merasa seperti di bawah bayang-bayang rasa bersalahnya. Seakan dia selalu diikuti dua sosok anak kecil yang sepertinya itu arwah dari mendiang anaknya dan anak tetangganya. Ditambah Mas Taufik tiba-tiba datang dan membocorkan rahasia kelam Okin. Mungkin karena merasa kalah saing, membuat Mas Taufik cemburu. Gara-gara itu, tetangga jadi tahu semuanya tentang pesugihan yang Okin lakoni selama ini. Karena merasa tekanan dari orang-orang sekitar membuat Okin makin stres, dan tiba-tiba dia menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang diberikan sosok tersebut. Untungnya, istrinya mengetahui posisinya yang bersimbah darah dan segera membawanya ke rumah sakit. Alhamdulillah, nyawa Okin masih bisa diselamatkan dan dia benar-benar selamat dari maut yang dia jemput sendiri. Okin disarankan sama mertuanya untuk berobat ke seorang ustadz sebelum terlambat. Gak ada salahnya dia coba, dan ustadz itu menyarankan Okin untuk kembali ke gunung itu, lalu mengembalikan apa yang dia terima. Awalnya Okin ragu, tapi dengan bismillah Okin kembali ke gunung itu, dan dia letakkan pisau tersebut di antara pohon-pohon bambu yang ada di sana. Bahkan perjalanan pulang pergi mendaki gunung itu, Okin mengalami banyak sekali dramanya. Mulai dari kabut tebal yang tiba-tiba datang, muncul burung gagak yang jumlahnya banyak sekali, seolah ingin mencelakai Okin dan kakak iparnya. Soalnya saat mengembalikan pisau itu, Okin hanya berdua sama kakak iparnya. Karena kakak iparnya udah pernah mendaki ke gunung itu, jadi paham rutenya harus lewat mana saja. Sampai tahu-tahu muncul petir, padahal cuaca sedang terik dan gak mendung sama sekali. Meski begitu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan secara perlahan Okin pun bisa terlepas dari pesugihan itu. Tentunya atas ridho Allah, dukungan keluarga, dan bantuan ustadz waktu itu. Kini Okin memilih merantau ke kota besar dan bekerja di tempat kerja kakak iparnya. Sampai detik ini, Okin masih belum bisa melupakan semua kejadian tersebut. Apalagi pas anak kesayangannya meninggal tepat di kedua matanya. Nah, dan begitulah cerita pendakian ritual pesugihan. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.